Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Soniman dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang telah saya rangkum minggu lalu, yaitu bab 2 menjelajahi dunia pustaka. Yang pertama itu ada membangun konteks teks ulasan buku. Anda perlu mengetahui karya-karya ilmiah antara lain yaitu buku. Pada saat Anda membaca buku, Anda harus mencernanya dengan saksama, seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, serta skripsi. Bab 2 menjelajahi dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks yang membantu Anda untuk memperoleh wawasan yang lebih luas serta cara berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan. Teks ulasan juga disebut teks review. Pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi menilai serta mengkritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Ulasan buku merupakan tujuan buku ditulis, mengurangi strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks. Oleh karena itu, memiliki teks ulasan buku menuntut pembaca yang kritis dan analisis, serta menuntut tanggapan personal yang kuat. Poin yang kedua yaitu menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Pernahkah Anda membaca buku tentang bahaya penyalahgunaan narkoba? Teks tersebut mengulas bahaya penyalahgunaan narkoba sering dimuat di berbagai media. Barangkali Anda pernah membaca buku yang berjudul Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Yang poin pertama yaitu A. Struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Yang pertama itu ada identitas. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang ditulis. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Semua informasi disebut merupakan identitas buku yang diulas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk mendeskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Genre mikro yang digunakan untuk memaparkan adalah deskripsi. Yang kedua adalah orientasi. Tahap orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk yang pertama adalah menyampaikan informasi tentang buku tersebut. Dan yang kedua, mempromosikan buku yang ditulis. Serta yang terakhir, menyatakan pendapat pengulas tentang buku tersebut. Genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan terhadap orientasi adalah deskripsi dan eksposisi. Tahapan orientasi teks ulasan Perangi Narkoba terdiri atas 2 paragraf seperti dapat dinamati pada tabel 2.1. Adapun pada paragraf 2, pengulas mendeskripsikan isi buku secara umum dan mengumumkan pendapat pribadi pengulas terhadap buku tersebut. Yang ketiga adalah tahapan tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi memuat sebagai berikut. Yang pertama, penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh pengulas saat ia mulai menulis buku tersebut. Dan yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang terakhir, ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang disetujui. Pada tahap ini, buku diuraikan bab demi bab. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya, dan hanya di tahapan tafsiran isi.
Dan yang keempat, evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analisis objektif dan kritis atas buku materi yang diulas. Sementara itu, dasar penilaiannya dikembangkan dari keempat aspek tersebut untuk menginformasikan penilaian seperti ditunjukkan di atas. Genre mikro utama yang digunakan pada tahapan evaluasi adalah diskusi. Tahapan rangkuman evaluasi mengandung pernyataan ulang pendapat tersebut, yaitu simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Dari penelusuran di atas, jawaban secara ringkas dari yang kedua adalah menganalisis aspek penilaian formulasi bahasa dan manfaat teks ulasan buku. Menganalisis aspek penilaian, yaitu Anda sudah mengetahui sesuai ulasan buku, terbukti bahwa memahami ulasan buku merupakan keharusan bagi mahasiswa dari tugas tersebut. Anda dapat mengajukan pertanyaan yang lain sebanyak-banyaknya. Sebaiknya pertanyaan itu ada ditulis di kertas sendiri, kemudian Anda menjawabnya pertanyaan itu secara tertulis dengan cara demikian. Yang kedua, menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Pada saat Anda menelusuri setiap tahap dalam teks ulasan buku, Anda sudah menaruh perhatian pada formulasi bahasa kali ini. Anda hanya akan menganalisis formulasi bahasa pada tahapan. Kenyataannya adalah bahwa unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Yang ketiga, yaitu menganalisis manfaat teks ulasan buku. Anda sudah mendapatkan informasi bahwa untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi, Anda perlu memiliki kemahiran dan membuatnya ulasan terhadap buku dan materi lain. Untuk dapat membuat sintesis teori, berapa teori yang Anda peroleh dengan meringkas sejumlah sumber tadi, banding-bandingkan dan Anda kritis adalah salah satu ditempuh dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus jawaban-jawaban tersebut. C. Kegiatan membangun teks ulasan buku bersama-sama. Anda akan membuat teks ulasan buku pada dua cara. Pertama, Anda diminta untuk merekonstruksi ulasan buku yang sudah Anda merekonstruksi, berarti menyusun kembali. Yang pertama itu merekonstruksi teks ulasan buku, yaitu identifikasi struktur teks yang membentuknya, identitas, orientasi, tafsiran. Ini evaluasi rangkuman. Masing-masing tahapan pada struktur teks tersebut dalam membaca Anda boleh memberikan tanda-tanda atau coretan-coretan tertentu pada bagian yang Anda anggap penting. Kedua, merekonstruksi teks ulasan buku bahasa Inggris. Teks yang kedua membentuk identitas, orientasi, tafsiran, isi, evaluasi lingkungan, rangkuman. Evaluasi pada disarankan mempertanyakan kembali di masing-masing tahapan pada struktur teks tersebut apabila dipandang perlu. Pada saat membaca, Anda boleh memberikan tanda-tanda atau coret-coretan. Baca teks ulasan buku, yaitu poin pertama mencari buku yang diulas, poin kedua membaca secara kritis, poin ketiga membuat ringkasan, poin keempat membentuk kriteria penilaian,
Poin kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk dirujukan. Poin keenam, mencari menulis ulasan yang dimaksud. Dan poin ke-7, membangun teks ulasan buku secara mandiri. Yaitu membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang teks ulasan buku. Pertama adalah membuat rangkuman. Untuk menguji bahwa Anda telah menguasai semua materi bab 2 ini, Anda dimulai untuk merangkum dan menggambarkan isi bab itu secara keseluruhan. Selain ringkas, rangkuman yang Anda buat hendaknya ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. A. Tugas. Pada saat Anda mendapatkan tugas dari dosen untuk membaca buku referensi, bacalah buku dengan seksama dan buatlah ringkasan. B. Beberapa teks ulasan buku yang Anda hasilkan dari kegiatan nomor 1 di atas, yaitu kumpulkan kepada dosen, pengajar, mata kuliah Bahasa Indonesia menjadi tugas yang menandai berakhirnya bab ini. C. Yang dimaksud proyek di sini adalah rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik Anda sendiri. Susunlah sebuah proyek belajar yang berkaitan dengan teks buku. D. Materi 2. Buat teks ulasan buku yang dimuat di media akademik. Analisis kedua teks ulasan tersebut menurut prinsip-prinsip yang telah Anda ketahui. E. Mencari 3 buah buku yang sesuai dengan bidang yang Anda pelajari, kemudian buatlah ulasan terhadap masing-masing buku itu. Perlu menerapkan pembuatan ulasan buku meskipun ini merupakan proyek mandiri. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.